merasa baik akhlaknya? Karena kita bersahabat dengan orang yang tidak ada akhlak. Tidak ada agama. Ya, maka kita menuntut ilmu untuk melaksanakan perintah Allah. Maka kita mesti bersahabat dengan orang yang lebih tinggi dari kita. Baik akalnya, baik agamanya, baik akhlaknya, dan ilmunya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, suhbah kepada para suyuh dan ikhwan. Bersahabat ini berqudwah kepada para suyuh. Ya. Syekh ini istilah tasawuf, yaitu seorang murabbi. Atau ikhwan. Ikhwan ini saudara, maksudnya kawan lah. Ya. Ikhwan. Kawan. Artinya begini, ada orang soleh, kamu boleh jadikan dia guru, kalau tidak mampu jadikan dia kawan. Sahabat. Jadikan dia sahabat. Karena mungkin kalau nak jadikan guru, maka terikat dengan adab-adab yang tinggi. Tapi jadikan dia kawan. Yang penting dia bersahabat dengan orang baik. Orang mulia. Ya. Memang tidak semua ulama berguru kepada guru sufi. Tetapi tidak ada ulama dari zaman dulu tidak ada yang berhubungan dengan orang soleh. Ya. Contoh Al-Imam Ibn Taimiyah katakan beliau adalah seorang imam yang tidak bertasawuf. Artinya tidak menjadikan guru seorang sufi sebagai gurunya. Tapi dia bersahabat dengan orang-orang sufi. Dan akhirnya dia bicara tentang tasawuf. Ya. Tidak ada, mesti dia berhubungan. Paling kurang dia bersahabat dengan orang yang bersahabat dengan orang sufi. Karena asas bersahabat dengan orang baik itu asas kehidupan. Kita pun anak-anak kita takut kalau anak kita berkawan dengan anak-anak yang rusak akhlaknya, kita takut. Tapi bila kita tengok kawannya adalah orang-orang yang mengaji, orang-orang yang menjaga ibadah, orang-orang yang menjaga akhlak, kita akan lega. Maka orang yang bersama Nabi disebut sahabat. Sahabat itu ada dua. Ada menjadikan guru, ada menjadikan kawan. Ada menjadikan syaikh, ada menjadikan ikhwan. Kalau bahasa Arabnya itu saudara. Tapi artinya maksudnya adalah kawan-kawan. Itu ada perbedaan bahasa kita dengan bahasa Arab. Hatta dalam nahu aja kana wa akhwatuha. Kita artikannya kan kana dan kawan-kawannya. Nah ini suhbah kepada para suyuh dan ikhwan. Artinya orang-orang soleh jadikan guru atau jadikan sahabat. Jadikan kawan. Untuk menciptakan, ini adalah untuk menciptakan penelitian, kecerdasan melihat kekurangan diri dan mencontoh kelebihan mereka. Karena bersahabat dengan orang yang baik, kita jadikan guru atau kita jadikan kawan, kita menjadi teliti kepada diri kita nih, untuk melihat kekurangan kita dan mencontoh kebaikan dia. Ya. Maka rosaknya pedoman ini adalah karena merasa tertipu dengan diri sendiri, guru, dan masuk campur hal orang lain. Kita dalam bersahabat kita tidak boleh pikirkan orang lain. Ya. Dia lebih tinggi, aku lebih tinggi dari dia masih berbuat buruk. Jangan pikir, kita pikir diri kita saja. Ya. Termasuk orang yang kita teladani, ya mungkin ada kekurangannya, kita cari kelebihannya. Bahkan lebih jauh dari itu nasihat mereka, nasihat para wali, jika engkau menuntut ilmu dari orang yang tidak mengamalkannya, ambil ilmunya dan engkau amalkan. Karena itu bukan ilmu dia, ilmu Allah. Bukan ilmu dia, ilmu Allah. Oleh karena itu, kalau kita bersama dengan orang baik, kita jangan tertipu dan kita merasa baik. Itu satu. Yang merosaknya jangan gurur. Yang kedua,
Jangan ikut campur hal orang lain. Kita jangan tengok orang lain. Baik mana dia dengan aku. Aku sudah lebih dulu solehkah dia kah? Dan itu tidak boleh. Ini merusak persahabatan dengan orang baik. Sesama murid misalnya. Ini orang yang menjadikan orang soleh jadi gurunya, dari syekhnya. Maka dia adalah murid bagi gurunya ini. Ya, maka dia jangan merasa karena dia bersama orang soleh, dia merasa lebih hebat. Ini yang merusak makna suhbah. Yang kedua, dia selalu turut campur hal murid orang lain. Apa kawan dia sesama murid kepada gurunya. Oh, dia buruk, dia tidak. Masing-masing perbaiki diri saja. Ya. Kita bersahabat dengan orang soleh, berguru dengan orang soleh, maka kita ambil kesolehannya. Jangan pikir tentang orang lain, dan juga kita jangan merasa bahwa kita sombong atau takabur karena bersama dengan orang-orang yang kita muliakan. Kita berbaik sangka kepadanya bahwa ilmunya lebih tinggi, amalnya lebih tinggi, akhlaknya lebih tinggi. Kita tak akan dapat berguru kepada orang kalau kita tidak punya baik sangka. Kita melihat ilmunya tinggi, amalnya tinggi, akhlaknya tinggi, dan dia punya hubungan kepada Allah yang kuat. Maka kita jadikan orang ini guru atau sahabat. Yang kita ambil kelebihan-kelebihannya dan untuk melihat kekurangan kita. Ya. Dan yang ketiga adalah meninggalkan kecenderungan kepada rukhsah dan berbagai takwilan untuk memelihara diri dari kekalahan terhadap dominasi nafsu. Kenapa suruh meninggalkan kecenderungan rukhsah? Rukhsah ini dalam melawan hawa nafsu. Ya. Kita sering membolehkan diri kita rukhsah untuk melakukan perbuatan buruk atau maksiat yang kita tidak mampu. Lalu kita benarkan. Tak apalah kali ini, nanti esok tobat. Nah, ini rukhsah. Ya. Atau kita diminta untuk melakukan zikir misalnya. Sering kita tangguh-tangguh, ini pun rukhsah. Ya. Kita mesti punya azam yang kuat. Atau kita takwilkan, artinya kita cari alasan agar kita boleh melakukan keringanan. Ini adalah kecenderungan nafsu. Maka kita tinggalkan kecenderungan kepada yang rukhsah ini, yang mudah-mudah saja. Terutama dalam melawan hawa nafsu. Karena di dalam muamalah, dalam amal tasawuf, itu adalah amal untuk melawan hawa nafsu, maka tidak boleh rukhsah. Kita mesti upayakan dalam pikiran kita, dalam melawan hawa nafsu kita untuk tidak melakukan maksiat. Kalau jatuh kepada maksiat, bertobat, selesai. Jangan kita buat takwil-takwil, tak apalah, Allah kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, apalah sekali-kali kita, jangan. Karena dia merasa bahwa ini dosa kecil. Nah, di dalam membangun kerohanian ini tidak boleh memandang dosa kecil, dosa besar. Itu hukum. Ya, karena ada balasan hukum yang besar dan yang kecil. Kira-kira orang mencuri 1 telur, hukumannya mungkin di penjara 1 hari. Tapi kalau mencuri kereta Mercedes, ya, BMW, tak akan 1 hari. Mungkin 1 tahun. Itu hukumannya berat. Bukan berarti dosanya lebih besar mencuri BMW dengan telur, tak. Dua-duanya ya, dia berdosa kepada Allah yang Maha Agung. Maka kita disuruh berhadapan dosa itu kepada Allah. Maka jangan kompromi. Ini dosa kecil, tak apalah. Jangan. Itu nanti jadi israr. Dosa tak jadi kecil kalau israr. Dosa tak jadi besar kalau istighfar.
Ya, maka kita jangan membuat takwil ya, mencari keringanan agar kita tidak kalah dengan nafsu. Orang boleh berbuat dosa dan taubat. Jangan membolehkan dia berdosa. Aku ini kena berdosa ini yang karena aku tergoda. Sebabnya dialah yang menggoda. Tidak. Taubat terus. Nah, rosaknya ini dengan memiliki belas kasihan kepada diri. Untuk tidak bersusah payah dalam melakukan proses tarbiyah dan mujahadah. Ya. Dia lebih simpatik kepada nafsu dia. Tak apalah sekali-kali. Tidak ada kompromi. Ada ungkapan begini dalam hikmah Imam Al-Haddad. Dia mengumpamakan seperti pakaian. Ya. Jangan kamu membolehkan kamu mengotori pakaianmu yang putih karena akan dibasuh. Tak apalah, kotor saja nanti dibasuh. Seperti kita dengan anak-anak kita, dibiarkan kotor, nanti kita basuh. Itu tidak mendidik, tapi larang dia untuk main di tempat kotor. Jika kotor, basuh, sudah. Jangan tak apalah, main tempat kotor nanti dibasuh. Tak apalah berdosa, nanti kita tobat. Kita berusaha untuk tidak berdosa, tapi jika berdosa segera tobat. Ya. Ini artinya tidak memberikan takwilan kepada perbuatan. Ya. Seperti tak apalah kita berdosa nanti berselawat kepada Nabi, ya Allah akan hapuskan dosa. Berselawat bukan untuk menghapus dosa. Ya, apabila berdosa Allahumma sholli, ini kurang ajar kepada Nabi. Ya. Tapi tinggalkan dosa, lawan dosa. Jika jatuh, beristighfarlah, berselawat, mohon ampun. Sudah. Ini namanya tidak kompromi kepada nafsu, tidak cenderung kepada yang merukhsahkan dia, membolehkan dia untuk ya, melakukan keburukan. Yang kelima, mengurus masa serta mengisinya dengan berbagai wirid. Jadi kita menjaga masa, waktu, agar isinya semua ketaatan, kebaikan. Apa wirid itu? Wirid adalah amal yang dia susun ya, secara rapi dan kontinu untuk dia lakukan. Berulang-ulang. Itu wirid. Kita misalnya punya doa terlampau banyak. Karena jika ada ustadz, jika ada tuan guru, kita minta doa-doa, rupanya. Sudah 100 ustadz kita minta doa, sudah 100 doa. Tuh. Ya. Karena kita ingin doa ini ada sanadnya. Zikir ini ada sanadnya. Rupanya, nah, karena kita ini rajin mengaji, jadi banyak kita punya doa-doa. Ya. Lepas banyak tuh, pening kita mana satu yang kita amalkan. Maka itu sebab ada istilah wirid. Kita ambil daripada doa-doa itu satu dan kita ulang-ulang. Jangan ditinggalkan, itu wirid. Wirid itu adalah dari kata warada, warida. Ya, warida. Terus mengalir, tidak putus. Maka ada amalan yang kita tidak putus. Dan ada amalan yang kita tidak putus dan jangan untuk tujuan lain, untuk Allah saja. Itu wirid. Al-wirdu ma yurattibu li nafsihi minal ibadati wal amali wad du'ai wal zikri wal fikri. Ya. Wirid adalah amalan, doa, zikir yang dia susun untuk dirinya saja. Semua sahabat punya wirid. Dia kekalkan doanya itu saja. Ada dalam Kitabus Sunan. Rupanya kitab-kitab itu isinya adalah bercerita tentang para sahabat dan tabi'in, tentang doa-doa yang khas bacaan dia. Ya, ada yang sama, ada yang beda, khas bacaan dia. Coba kalau kita kumpulkan wirid-wirid dari para ulama itu, macam ada yang sama ayatnya, karena asalnya dari Quran, dari hadis. Ya, sama, tetapi ada susunannya macam beda. Itulah yang diwiridkan oleh dia. Dan tidak untuk apa-apa.
Ya, kalau kita berdoa untuk doa anak, untuk doa harta, untuk doa ketentraman rumah tangga, silakan. Tapi ada satu yang kita baca untuk Allah saja, itu wirid. Maka itu sebab di dalam tasawuf ada istilah likulli wirdin waridun. Setiap wirid ada warid. Apa warid? Ma yaridu minallahi ila qalbihi minan nur. Cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati. Itu disebut warid. Dan itu sebab dalam tasawuf ada wirid. Wirid itu amalan yang untuk Allah, nanti Allah balas. Ya, karena itu amalan untuk aku, kata Allah, aku akan letakkan di dalam hatimu sifat-sifat mulia hakikat. Itu sebab ada wirid. Nah, maka kita mesti punya waktu khusus untuk wirid-wirid itu. Kita isi dengan wirid. Saya dengar dari ulama kita dulu. Aku 1 bulan sekali ziarah ke kubur ustadku sudah jadi wiridku. Artinya tidak pernah. Ini makna wirid lah maksudnya seperti itu. Kita ambil contoh. Saya dengar dulu perkataan, saya punya guru di pondok. Guru saya cakap gini, 1 bulan sekali aku selalu ziarah ke kubur guruku dan aku jadikan wiridku. Maknanya wirid adalah dia kena putus. Ya. Bukan berarti kita mesti melakukan ziarah, bukan. Artinya wirid itu maknanya dia lakukan. Ya. Aku selalu baca selawat selepas subuh, itu sudah jadi wiridku. Artinya wirid itu sesuatu yang dilakukan tidak pernah putus. Satu lagi, dilakukannya karena Allah, bukan untuk meminta kepada Allah, tapi untuk mengingat. Ya. Maka karena dalam hadis begini, man saghalani zikri an musa'alati a'taituhu aksara ma u'tiya lis-sa'ilin, kata Allah. Barang siapa yang sibuk dengan mengingatku daripada meminta, maka aku berikan dia lebih banyak kepadanya daripada yang memintai. Maka wirid mengingat Allah, tidak meminta. Dia berdoa, dia beramal karena Allah. Rupanya kita mendapat lebih daripada orang yang meminta. Dan para aulia tidak pernah meminta. Iya ke? Artinya begini, bagaimana dia tak berdoa? Berdoa. Berdoa itu bukan meminta. Karena bila Allah diminta baru bagi. Allah bakhil ke? Kita tak pernah minta, Allah bagi terus. Ya. Jadi kalau kita berdoa, memang ayatnya macam meminta, tapi niat kita bukan meminta. Ya. Terkadang ada orang tua, kalau anak tak minta tak bagi, memang bakhil. Perlu diminta. Kita pun memang kalau tak diminta tak akan bagi. Ya. Itu sebab sebetulnya dalam ukhuwah Islamiyah tak boleh kita itu menunggu orang meminta. Kalau jiran kita nampak muka menunjukkan susah, bagi sebelum dia merendahkan dirinya untuk meminta. Itu sebetulnya akhlak. Tapi kita nunggu, memang suka orang yang bang, baru. Bagus. Di zaman Nabi tak ada tuh. Nunduk saja, bagi. Ya. Jangan sampai dia merendahkan harga dirinya di depan kita, menunjukkan perlu, padahal Allah yang bagi. Itu akhlak tinggi. Kita tak berlutut di depan. Seronok kalau kita. Ya, Firaun. Ya. Sudah pun datang, bang, saya datang mau pinjam uang. Ya. Sudah pun datang dengan ya, rendah dirinya, ditanya, untuk apa kamu? Oh, untuk apa pula? Ya, akhirnya dia sebut pula. Gantinya bilang, tuh makin. Ya. Allah tak pernah diminta. Kalau yang ada kita minta kepada Allah. Dan kita menganggap Allah nih kalau kita minta baru Allah bagi. Oh, tak betul lah tauhidnya tuh. Makanya sampai orang sufi buat qasidah. Apa dia bilang? Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Fa du'ai wa ibtihali syahidun li bibtiqari. Allah tahu kepadaku, maka cukup. Aku tak pernah memilih, aku nak ini, tak nak itu. Dan tak pernah meminta. Tetapi jika aku berdoa dan aku memohon, itu aku menunjukkan bahwa aku perlu.
Bila kita tahu Allah nak bagi, tak tahu. Tapi jika Allah bagi keperluan, itu adalah alam bahwa Allah nak bagi. Maka kalau kita dililit oleh keperluan yang sangat mendesak, senyumlah. Jangan sedih. Nah, Allah nak bagi. Kalau Allah bagi kita tak ada keperluan, kita tak dapat menghargai pemberian itu. Wa manitturra itu ittiror itu. Siapa yang memenuhi orang-orang yang muttar? Allah. Nah, maka kita zikir itu untuk mengingat Allah. Itu intinya, bukan untuk meminta, bukan untuk mencari pahala. Tak boleh? Boleh, silahkan. Hanya ini ada yang kita lebih perlukan daripada sekedar pahala, yaitu kekuatan batin kita. Sebetulnya itu yang paling kita perlukan. Nah, maka rosaknya ini karena pengamatan yang luas dan dalam ilmu. Disebabkan ia mempunyai keutamaan tanpa memahami urutan keutamaan dan diimbangi dengan amal ibadah yang rutin. Ini rosak. Kita selalu melihat, oh ini boleh, ya, karena ilmu apa namanya, dia mengamati, mengetahui, ya, luasnya ilmu. Ya. Terkadang luasnya pengetahuan membuat dia tidak menjadikan satu amal jadi wirid. Ya, tadi tuh banyaknya doa-doa maka dia pening. Ya. Oh, aku tahu doa itu baca, nanti ditinggalkan lagi baca doa ini, tinggalkan lagi baca. Ya. Kecuali doa-doa yang memang sunnah di waktunya, bilangannya memang maksur, itu lain perkara. Tetapi ini untuk mengisi masa. Ya kan, dari doa-doa yang sudah maksur masih ada masa yang kosong. Ya. Diisi dengan apa? Dengan wirid, dengan suatu kebaikan dan jangan ditinggalkan. Maka ada para sufi itu, dia jadikan wirid satu hari satu malam melakukan kebaikan 40 kali. Dia wiridkan bilangannya 40 kali. Mengambil angka 40, 40, 40 itu banyak dalam hadis. Ya. Seperti mengkekalkan ikhlas 40 hari. Ya, hatta nabi-nabi banyak yang di Al-Quran cerita yang ada angka 40. Ya. Baik. Mana tadi? Nah, ini karena dia banyaknya wirid, dia tak apa, banyaknya doa-doa, zikir-zikir, dia tak jadikan wirid untuk mengisi waktu. Maka ada ulama yang 40. Jadi kalau dia sudah melakukan kebaikan, rupanya baru 30, dia cari yang 10 tuh. Dia cari yang 10. Katakanlah sholat wajib 1, sholat sunnah 1, puasa sunnah 1, ya, membersihkan rumah 1, dan terus ya, menerima tetamu, terus dia hitung sampai 40. Kalau kurang maka dia keluar, dia cari adakah orang yang perlu ditolong, dibantu. Ya. Kalau masih ada lagi baki, masuklah ke rumah, bawa istri tidur. Itu pun pahala juga kebaikan. Masih kurang lagi, masuk lagi, tidur lagi terus. Ya, semua kebaikan. Ya, itu Imam Al-Ghazali yang mengatakan begitu. Ya. Kebaikan kurang 4 lagi, akhirnya 1 hari 4 kali tidur dengan istrinya. Yang penting kebaikan, jangan ada isi yang tidak baik. Jadikan wirid. Apakah wirid bilangan, apakah wirid masa, apakah wirid amal. Intinya agar waktu yang dilaluinya tidak kosong isinya.
dengan ketaatan. Ya, mesti dengan ketaatan. Yang kelima, mengawasi diri dalam berbagai hal. Ya. Yaitu memulai mencari kesalahan dari diri sendiri. Artinya mengawasi diri at-tafakkud. Ya, li ahwali nafsi. Ya, tafakkudul ahwal. Dalam setiap keadaan dia introspeksi kepada dirinya. Dimulai dari apa? Mencari kesalahan diri agar objektif. Ya, agar kesalahan itu dia dapati dari sumbernya, yaitu dirinya sendiri. Sehingga dapat menyelamatkan diri dari dorongan hawa nafsu, serta akhirnya terbebas dari kesalahan dan kekeliruan. Nah, rosanya, dia merasa tentram dengan keadaan dan kekuatan nafsunya. Dia tidak introspeksi kepada diri. Misalnya, dalam keseharian kita hidup, kemudian ada orang yang tiba-tiba memfitnah kita, tiba-tiba dia tidak suka dengan kita. Nah, maka yang kita lakukan yang pertama adalah at-tafakkud. Ya, fi ahwali nafsi. Dia mengoreksi diri sendiri dulu. Apa yang aku lakukannya sehingga dia buat marah? Ya. Oh, patutlah salah aku. Ya, agar dia selamat dari nafsu. Ya, karena nafsu tak mau dirinya salah. Ya, tak mau dirinya salah. Maka ada seorang sahabat, satu ketika Nabi duduk dengan satu orang sahabat. Tiba-tiba Nabi mengatakan begini. Nanti dia duduk dalam masjid. Nabi mengatakan kepada sahabat yang di sebelahnya. Nanti kau akan tengok ada ahli surga masuk ke dalam masjid ini. Sahabat ini sedih. Kenapa? Kenapa tidak dikatakan aku yang ahli surga? Ada orang yang datang nanti ahli surga. Jadi dia nak tahu siapa orang ini. Lalu masuklah salah seorang sahabat. Karena Nabi cakap nanti lepas ini ada orang masuk, itulah ahli surga. Maka dia tunggu. Maka orang yang pertama masuk itulah ahli surga. Akhirnya dia selidiki apa yang dia buat. Sampai dia datangi ke rumahnya. Apa yang kau buat? Aku tak ada apa-apa. Kenapa kamu selidiki aku? Akhirnya dia berterus terang. Karena Nabi mengatakan engkau ahli surga. Sahabat itu dengki kepada kebaikan sahabatnya karena dia nak macam dia. Bahkan nak lebih dalam kebaikan. Akhirnya aku tak ada buat apa-apa. Dia mohon-mohon coba jelaskan apa. Akhirnya dia cerita, mungkinlah ini. Aku kalau nak tidur, maka aku muhasabah diriku. Aku cari dari mulai pagi hingga malam nih. Aku cakap apa? Adakah menyakiti orang? Aku berbuat apa? Adakah ya orang tak suka dengan perbuatanku hingga sakit hati? Ya, atau adakah hutang? Adakah apa saja tuh? Kemudian dia mohon ampun kepada Allah. Atau esok ya, dia mohon maaf, mohon ampun kepada orang. Ya, itu yang disebut orang yang insirahus sadr, orang yang membebaskan dadanya lapang dari segala keburukan. Nah ini itulah at-tafakkur, selalu mengawasi diri sendiri. Sampai nasihat di dalam tasawuf itu diumpamakan begini. Orang lain itu umpama gambar yang muncul dalam cermin. Coba kita berdiri di cermin. Kalau kita merungut, mesti gambarnya merungut. Jadi kita jangan tanya, kenapa engkau merungut? Ya, orang itu tunjuk kita. Coba kita tengah merungut, orang mesti merungut. Kita tengok, kenapa dia merungut? Coba buat cermin. Oh, rupanya aku yang merungut. Nah, dia yang tengok kita merungut, merungutlah. Semua perbuatan orang sebetulnya cerminan kita. Maka mencari kesalahan mulai dari diri kita. Bahkan ada lagi nasihat mereka begini. Jika orang berbuat buruk kepadamu, berikan 1000 alasan. Jika orang yang berbuat buruk kepada kita. Tapi jika kita yang berbuat buruk kepada orang, jangan bagi alasan. Jadi jika orang berbuat buruk kepada kita, oh mungkin dia kurang tidur. Mungkin dia baru dimarah istrinya. Mungkin gaji dia belum turun. Mungkin bagilah 1000 alasan agar kita boleh memaaf.
Tetapi kalau kita yang salah, jangan bagi alasan. Ini biasanya kita, apabila kita buat salah, kita nak minta maaf pun kita bagi alasan dulu. Minta maaf Tuhan, karena secara psikologi, psikologi pula di bawah. Ya. Dan saya ini memang ada keturunan. Ya. Minta maaflah terus, jangan bagi alasan. Ya. Tapi jika orang yang salah, memang engkau keturunan Firaun, aku tahu ayahmu, terus pergi kemana-mana tuh. Ya. Itu dalam rangka agar kita selamat dari jebakan hawa nafsu. Ya, dan juga godaan setan. Ya, kita tutup pintu betul-betul untuk kita kalah dengan nafsu. Ya. Karena itu dalilnya, wa in ta'dil kulla adlin la yu'khadz minha. Jika ia menebus dengan segala macam tebusan pun, saya tidak akan terima itu daripadanya. Artinya jika engkau betul-betul adil, maka tidak ditindak oleh Allah. Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Ya. Kita ini tidak mampu membebaskan diri kita dari nafsu. Ya. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Ya. Jika Allah pelihara, maka kita tidak jatuh oleh ajakan nafsu. Nah kemudian, ini banyak nih. Panduan mengobati penyakit-penyakit nafsu. Ini panduannya. Bagaimana kita melawan nafsu? Satu, ringankan isi perut dari makanan yang berat. Jangan banyak makan. Banyak makan memperkuat tubuh. Dan tubuh adalah tempat timbulnya sifat nafsu. Ya. Maka kurangi makan. Ya. Jangan mengurangi makanan, kurangi makan. Ini makanan dikurangi itu. Dari satu pinggan dikurangi. Atau qillatut ta'am, sedikit makan. Yang kedua, berlindung diri kepada Allah dari segala sesuatu yang menimpahnya. Ya. Kita selalu berlindung diri kepada Allah, jangan berlindung kepada siapa. Selalu kita a'udzubillahi minasyaitonir a'udzubillahi. Ketiga, menghindari diri dari tempat-tempat yang ditakuti terjadi hal yang tidak diingini. Jika tempat itu kita maksiat, jauhi. Jika benda itu membuat kita maksiat, jauhi. Jika orang itu membuat, itu mengobati nafsu. Kemudian yang keempat, berterusan membaca istighfar dan membaca selawat ke atas Nabi saat bersendirian dan berjamaah. Ini bukan berarti tadi selawat menghapus dosa, jangan. Ya. Tapi kita terus membacanya meskipun kita tidak salah. Nabi membaca istighfar 1 hari 100. Dosa apa Nabi buat? Ya, itu contoh untuk kita agar kita terus beristighfar. Ya. Contohnya begini. Seorang istri jika setiap hari minta maaf dengan suaminya, tak ada salah tuh di mata suaminya. Pagi-pagi minta maaf bang, kalau malam saya salah. Tengah hari minta maaf bang, kalau saya kurang, petang minta maaf bang, gitu. Hatta ketika melakukan kesalahan pun, ketika istrinya minta maaf, sudah aku maafkan, sudah. Ya. Karena mesti dia minta maaf. Kita minta terus maaf kepada Allah, ya, maka Allah akan ampunkan ketika kita melakukan dosa, karena dosa yang disebut dosa darurah, bukan ikhtiariyah. Karena manusia mesti berbuat dosa. Maka dosa itu dalam agama untuk diampunkan, bukan untuk dikutuk. Maka ada dalam hadisnya, hadis qudsi, kata Allah, ketika di akhirat, maka Allah bertanya kepada seorang hamba, wahai hambaku, engkau dulu hari ini, tarikh ini, engkau melakukan dosa, betul? Hamba itu menangis, ya Rabbi, betul. Dan engkau juga melakukan dosa di hari itu betul? Tak dapat kita mengelak. Betul, wahai Tuhanku, aku melakukan dosa, sudah tertunduk malu. Ya. Dan kau tahu ketika engkau melakukan dosa, aku tutupi. Dia menangis lagi, iya wahai Tuhanku. Ya.
jika di dunia saja dosamu aku tutupi, dan sekarang aku ampunkan. Kenapa kita tidak mengampunkan kesalahan orang? Tak ada orang yang mau kesalahannya terbuka. Ya, kenapa kita tidak tutupi? Ya, jika ada orang yang mampu menutupi kesalahan orang, dia adalah wakil Tuhan untuk memelihara hamba Allah itu. Dan dialah orang yang mulia. Ya. Nah maka terus membaca istighfar, terus membaca selawat, maka adalah berusaha agar kita diampunkan oleh Allah ketika kita melakukan dosa. Bukan udah berdosa sajalah nanti istighfar. Meskipun itu dosanya kecil jadi besar karena dia tidak menganggap Allah besar dan agung di matanya. Dia kecilkan, dia remehkan. Ya, dikiranya bacaan istighfar yang membuat kita diampuni, tidak, karena rahmat Allah, bukan karena istighfar kita. Ya. Dan yang kelima, bersahabat dengan orang yang dapat menunjukkan jalan kepada Allah. Itu juga obat. Kita punya sahabat, kita punya guru yang selalu menunjukkan kita kepada Allah, ya, dan kepada perintah Allah. Dan sedang orang-orang seperti itu qalil, sedikit. Imam Abul Hasan As-Sazili berkata, kekasihku, guruku yakni berpesan kepadaku, janganlah engkau mendatangi suatu tempat melainkan untuk mendapatkan pahala Allah. Ya. Gurunya mengatakan begitu. Janganlah engkau hadir melainkan engkau aman dari maksiat kepada Allah. Janganlah berteman kecuali dengan orang yang dapat membantumu dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Dan janganlah memilih teman rapat kecuali kepada orang yang dapat menambahkan keyakinanmu. Nah, yang seperti ini kata beliau sedikit orangnya. Lalu berkata lagi, orang yang menunjukkanmu kepada dunia berarti ia telah menipumu. Dan orang yang menunjukkanmu kepada amal berarti ia membuatmu letih. Dan orang yang menunjukkanmu kepada Allah berarti dia telah menasihatimu dengan baik. Orang yang selalu mengajarkan ibadah itu, amal itu untuk Allah. Ya. Itulah nasihat yang baik. Bukan beramal, tidak diajarkan untuk Allahnya. Ya. Itu meletihkan. Ya. Bahkan pertanyaan ini, nasihat ini sebetulnya Imam Abul Hasan Syazili dia mendapatkan dari gurunya. Ya, awalnya ya kisah daripada nasihat ini sebenarnya Imam Abul Hasan pernah bertanya kepada gurunya Syekh Abdul Salam Ibn Masis. Ya, kata beliau, ya Syekh, wahai guruku, ma makna hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yassiru wala tu'assiru. Ya, apa makna permudah, jangan persusah? Apa makna permudah, jangan susahkan? Ad-dinu yusrun, kata Nabi. Agama itu mudah. Maka permudah orang, jangan persulit orang. Maka kata gurunya, tunjukkan orang kepada Allah. Jangan tunjukkan kepada dunia dan kepada amal. Karena jika tunjukkan kepada Allah, maka akan memudahkan dia. Apa maksudnya ini? Didik orang, tarbiyah orang, katakanlah contohnya. Salah satu contoh realnya. Agar dia mempunyai sifat sabar misalnya. Jangan kita suruh bahwa ya, hadapi saja musibah itu dengan baik. Ini kan suruh beramal. Ya. Tetapi ajak mereka bersabar, contohkan mereka bersabar, dan mereka mendapatkan sabar itu, maka apabila datang musibah, dia ringan menghadapi sabar itu. Kenapa? Karena kita telah memberikan, mencontohkan, menteladani sifat sabar. Ya. Itu adalah menunjukkan kepada Allah. Maka di dalam tarbiyah sufiyah itu jarang seorang murabbi berbicara tentang banyak amal, tetapi dia berbicara tentang ya, amal yang dilakukan karena Allah itu saja. Berapapun yang dilakukannya,
banyaknya dia tidak perintahkan, yang dia perintahkan lakukan untuk Allah, lakukan untuk Allah, lakukan untuk Allah. Karena apabila dia melakukan untuk Allah, maka Allah akan berikan kekuatan ke dalam batinnya untuk melakukan amal. Apabila dia sudah punya kekuatan batin, maka dia melakukannya dengan mudah. Nah, itulah mudahkan. Ya. Kalau ulama menerangkannya yassiru wala tu'assiru, agama itu memang mudah. Apa? Tak mampu berdiri, duduk. Mudah kan? Tak mampu duduk, tidur. Mudah. Itu susah, bukan mudah. Nah, kalau hatinya malas, tetap susah. Didik hatinya agar tidak malas, baru mudah melakukan agama. Itulah yang dimaksud tunjukkan kepada Allah. Baik. Yang kemudian 5 musibah yang menimpa insan. Ya. Ini insan dalam arti yang menginginkan tarbiyah, yang melakukan tarbiyah sufiyah. Ini ada musibah yang menimpa para salikin. Kan ini memang asas tarikat kan. Ini bicara tentang orang yang bertarikat. Jadi ada 5 musibah yang menimpa mereka ahli tarikat. Yang pertama, memilih kebodohan daripada ilmu. Tidak sedikit orang bertarikat zikir saja tidak mengaji. Bahkan dia kira ngaji itu kulit. Ya, kalau kulitnya tak ada tinggal tulang berarti. Ya, tak. Ya. Mereka cerita para kutub semua berbicara tentang ilmu. Tapi ada musibah. Ya, kalau ini ditulis ya, di berapa ratus tahun yang lalu, maka musibah itu juga menimpa bila ya, setiap masa. Banyak orang dalam tarekat kurang minat kepada ilmu. Saya mudah saja. Ketika artinya saya punya pengalaman ketika saya bertarekat, terkejut. Ya, menjumpai ramai ulama tidak bertarekat. Maka ini kalau kita baca sejarahnya, ya, tokoh-tokoh sufi yang dalam sejarah itu semua ulama. Imam Ibn Athaillah misalnya. Atau ini Imam Syekh Zarruq yang menuliskan ini. Allah. Ya. Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani misalnya. Abul Hasan Syazili. Mereka adalah ulama-ulama yang faqih, mufassir, muhaddis. Ya. Tapi kenapa sekarang ramai ulama tidak bertarekat? Setelah diteliti, rupanya banyak tarekat-tarekat dipimpin oleh orang bodoh. Maaf kata bodoh ini ya. Artinya bukan orang yang berilmu, tidak tahu mubtada khobar, tidak tahu fikih dan hadis, tapi jadi guru tarekat. Maka tak akanlah ada orang yang berilmu berguru dengan dia. Akhirnya apa? Akhirnya menerima murid-murid juga yang tidak berilmu. Dan mengangkat penggantinya orang yang bodoh pula. Dan terus kebodohan demi kebodohan. Ya, akhirnya dia mengatakan tak perlulah ilmu itu kulit, yang penting isi. Pula. Ya. Isi dilindungi oleh kulit. Kalau tak ada kulit, isinya rusak. Ya, itu banyak perkataan yang dari segi ayatnya betul, tapi maksudnya salah. Kedua, tertipu dengan setiap himbauan. Himbauan ini tertipu dengan setiap himbauan itu. Sebetulnya slogan, tahu slogan ya? Ya. Misalnya begini, siapa yang berzikir kepada Allah dia akan menjadi wali. Ya. Dia tidak melakukan tarbiyah, dia hanya melihat himbauan ini saja, hanya dia zikir. Ya. Tanpa ada tarbiyah, tanpa ada mujahadah, tanpa ada menuntut ilmu, tanpa ada beramal. Ya, ini tertipu dengan himbauan-himbauan itu. Ada himbauan begini, jika engkau khalwah mensucikan dirimu suluk, engkau akan mendapat marifat. Dia suluk dia sendiri, masuk goa sendiri. Ini tertipu.
oleh ayat yang dia tidak tahu maknanya bagaimana beramalnya. Ya, yang ketiga, mengambil ringan dalam berbagai perkara. Ya, tak apalah Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, selalu ambil ringan. Keempat, merasa bangga dengan jamaah tarbiyahnya, tarikatnya. Dia selalu membangga-banggakan tarikatnya dan memandang tarikat lain buruk. Ya. Ini musibah. Yang kelima, tergesa-gesa ingin mendapatkan putuh. Baru masuk tarekat nak jadi wali terus. Ya, tanpa melakukan syarat-syaratnya, amalannya, terbiahnya apa. Ya. Kemudian dari 5 di atas, ini akan menimpa kepada 5 perkara lagi. Ini 5 kesan dari keadaan di atas. Melebihkan kepada hal-hal bid'ah daripada sunnah. Ya, banyak tarekat, banyak bid'ah itu. Daripada sunnahnya. Kedua, mengikuti golongan yang batil daripada golongan yang hak. Timbul bomoh-bomoh, takhayulat, timbul macam-macam. Beramal karena hawa nafsu dalam berbagai hal. Padahal orang sufi melawan hawa nafsu. Ya, tetapi dia malah terjebak kepada hawa nafsu. Keempat, mencari pembicaraan kosong tanpa hakikat. Bicara tentang hakikat terus. Padahal tak ada dia hakikat di dalam hatinya. Ya. Selalu berkata ini kalau kita sudah zikir Allah ini, sudah tak perlu sholat lagi. Nah, sampai ke sana. Timbulnya dakwaan-dakwaan. Timbul aku jadi wali. Aku bertemu Syekh Abdul Qadir di atas Gunung Jerai. Ya, aku bertemu Nabi Khidir di Laut Selatan. Dan banyak mengaku-ngaku. Ya. Padahal jika mereka secara tarbiyah lalu mendapatkan sesuatu, mesti disembunyikan. Apabila dakwaan, ini berarti ya, musibah karena disebabkan 5 perkara di atas. Lalu dari 5 perkara ini menambah kesan lagi, menghasilkan 5 perkara lagi. Was-was dalam berbagai ibadah. Terbawa-bawa dengan adat, artinya ikut adat, sudah tidak nampak syariah. Mendengar dan berkumpul pada kebanyakan masa amnya. Ya. Artinya kumpulan dia dan dan pengajian dia itu sudah tidak ada ilmu lagi. Yang kelima, bergaul dengan orang-orang ahli dunia, termasuk perempuan, anak-anak. Ya, artinya tidak lagi ya bergaul kepada orang untuk berkhidmat, berbuat baik, dan kepada orang yang berilmu, kepada orang kita. Syekh Abu Madyan berkata, maksud anak-anak di situ adalah orang yang tidak sejalan dengan tarbiyahmu, meskipun berusia 90 tahun. Syekh Imam Abdul Hasan As-Sazili mengatakan dialah orang yang tidak istiqomah dan menerima serta senang terhadap segala yang ia dapatkan. Pribadi seperti ini tidak sedikit terdapat pada pengikut dan lingkungan sufiah, maka hati-hatilah. Nah. Beliau pernah mengatakan la tashabil ahdas, katanya, walau kana ibna tis'ina sanah. Jangan bersahabat dengan budak meskipun umurnya 90 tahun. Ada budak umur 90 tahun. Ya. Tidak ada akhlak. Tidak istiqomah. Ya. Artinya orang yang bertasawuf itu mesti suka kepada ahli ilmu. Suka kepada orang-orang soleh. Suka kepada... Ya. Dan Syekh Zarruq mengatakan, hendaklah engkau setiap hari menelaah asas-asas petunjuk ini. Sekali atau 2 kali. Jika tidak, lakukan sekali pada setiap hari Jumat. Seminggu sekali. Sehingga makna-maknanya memberikan kesan mendalam ke dalam jiwa dan perilakumu untuk mengikutinya. Dan seterusnya. Ya. Beliau menyuruh kita, terutama para salikin, untuk membaca. Di sini saya tuliskan karena ramai orang yang bertasawuf tidak sesuai manhaj, tidak sesuai ya, metode. Ya.
Ada tasawuf berqasidah saja, ada tasawuf zikir saja, tak ada gurunya. Ya. Tak ada amalan-amalan yang membetulkan ya, tujuan hidup dia, ibadah dia kepada Allah. Tak ada. Ya. Dan ada yang bertasawuf baca buku-buku hakikat saja. Ya, dia asik dengan tadi kata-kata slogan-slogan kosong itu. Akhirnya dia mendakwah, lama-lama mendakwah nanti. Ya. Dakwahannya macam-macam, aku dapat ilham, aku dapat isyarat, aku dapat ziarah kubur, aku dapat isyarat wali. Ya. Macam-macam ini akibat daripada tidak sesuai dengan manhaj dalam perjalanan tarekat itu. Maka nanti yang ketiga ini kita akan bincang tentang siapa itu sufi dan siapakah itu mutasawwif dan siapa pula yang disebut al-faqir. Dalam istilah tasawuf al-faqir ada. Siapa al-faqir itu? Itu ada istilah yang khusus mereka gunakan dalam ilmu-ilmu tasawuf. Rehat, ya rehat. Betul. Ya, kita rehat, kita sambung nanti insyaallah. Nakifuna walhamdulillah al-Fatihah.